sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, ibu-ibu hajjah, segenap hadirat, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Hati-hati, jangan ibu mendahului imam, karena mendahului imam itu membatalkan sholat. Mendahului imam 2 rukun. Kalau mendahuluinya hanya 1 rukun belum membatalkan. Tapi kalau mendahului imam 2 rukun, ini bisa membatalkan. Imam baru ruku, ibu udah turun sujud, maka itu namanya songong sama imam ya. Nah, imam nggak dihargain pisan, yang nggak dihargain banget tuh kalau imam begitu. Itu mendahului imam 2 rukun. Kalau mendahului 1 rukun, ini hukumnya haram. Haram tersebut, tapi tidak membatalkan. Nah, ada mendahului imam yang sifatnya ini bisa membatalkan, yaitu mendahului imam takbiratul ihram. Ini bisa membatalkan, walaupun hanya takbiratul ihram saja, karena takbiratul ihram ini wajib belakangan seorang makmum. Selain itu, yang juga membatalkan sholat adalah ketinggalan imam kemarin. Jangan sampai ketinggalan sama imam, ketinggalan dari imam 2 rukun. Jangan. Kalau ketinggalan dari imam 2 rukun tanpa udzur atau tanpa alasan bisa membatalkan sholat juga. Imam udah turun sujud, ibu masih enak-enak aja ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi 11 kali. Habis itu dibaca Rabbana hablana min azwajina lagi. Imam udah turun sujud, batal sholatnya kalau dilakukan dengan sengaja, tanpa uzur atau tanpa alasan. Tapi kalau tidak sengaja, ada alasan karena jauh
imamnya sangat jauh, jamaahnya membludak, ibu dapatnya di pinggiran lapangan misalnya, mic-nya mati, nggak kedengeran. Ternyata imam udah sujud tapi gara-gara nggak kedengeran, ibu masih ruku aja, nggak apa-apa yang kayak begitu, karena masih dalam uzur atau ada alasan dalam ketertinggalannya itu. Termasuk hal-hal yang membatalkan sholat kita, bukan hanya membatalkan jamaahnya tapi membatalkan juga sholat adalah ketinggalan atau mendahului imam dua rukun. Nah, yang berikut ini yang akan kita bahas yaitu udzur-udzurnya sholat. Sholat itu ada udzurnya. Udzur yang dimaksud di sini, jika memang ada hal-hal yang dimaksud udzur, maka tidak dosa, tapi tetap juga wajib qadha atau wajib membayarnya. Apa saja udzur sholat yang kalau terjadi pada diri kita, maka kita meninggalkan sholatnya tidak dosa, meskipun tetap wajib untuk mengqadhanya. Ada dua udzur sholat yang disebutkan oleh pengarang di sini. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati ithnani, an-naumu qabla dukhulil waqti ila furujihi wan nisyanu. A'dzarus sholati, udzur-udzurnya sholat, ithnani ada dua. Udzurnya sholat ada dua. An-naumu qabla dukhulil waqti, yang pertama tidur sebelum masuk waktu sholat, ila khurujihi, hingga keluar waktu sholat. Yang pertama tidur sebelum waktu sholat hingga keluar waktu sholat. Yang kedua wan nisyanu, dan lupa. Wan nisyanu dan lupa. Ada dua udzur sholat yang disebutkan oleh pengarang di sini. Yang pertama yaitu tidur sebelum masuknya waktu sholat. Ini secara mutlak, artinya secara mutlak di sini sama juga orang yang tidur tadi, dia punya dugaan bangun, saya mah memang punya kebiasaan, saya mah pasti bangun. Atau dia menduga nggak bangun, kayaknya nih bablas nih, kayaknya bakalan bablas. Meskipun punya keyakinan bakal bablas, meskipun dia punya keyakinan kelewat nih kayaknya sholat kalau saya tidur, tapi kalau tidurnya sebelum sholat maka termasuk uzur. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu, kalau tidurnya sebelum masuk waktu maka termasuk uzur. Dari sini bisa kita pahami, yang tidak termasuk uzur itu kalau tidurnya sesudah masuk waktu sholat, udah ketahuan azan, handphonenya juga bunyi, kan sekarang ada aplikasinya ya Bu, handphonenya bunyi, masjid udah ketahuan dia, kedengaran banget dia, mendengar suara azan, dengar juga ada alarmnya, alarm sholat di handphonenya, tapi dia malah siap-siap nyalain AC, bismika Allahumma ya bismika. Nah, tidur yang seperti ini maka dia tidak termasuk uzur. Artinya kalau kelewatan waktu sholat, bangun-bangun udah masuk ke waktu sholat berikutnya, maka dosanya dua, dosa dari tidurnya dan juga dosa karena meninggalkan sholat. Ini kalau sudah masuk waktu, udah azan. Yang menjadi uzur di sini kalau tidurnya sebelum masuk waktu. Ada orang nih yang sering terjadi, misalnya nih anak muda biasanya, kalau ibu-ibu mah tidurnya udah jarang Bu ya, 2 jam bangun ya. Iya, udah banyak penyakitnya. Jadi udah banyak yang dia rasain. Tapi kalau anak muda mana begadang, udah jam 3:30 belum tidur juga dia. Pengen subuh jam 4:15 malah makan nasi goreng. kenyang dah tuh badan. Ya benar-benar kenyang, kan tidur kalau kenyang enak banget Bu ya. Kenyang jam 4:15 padahal subuh jam 4:30 tidur. Nah, yang sering terjadi seperti ini. Ini orang yang tidur seperti ini, anak muda ini, kalau dia menduga, kalau dia menyangka bahwa saya mau bangun, punya kebiasaan,
atau dia punya dugaan juga bakal bablas nih, maka bakal bangun, tetap ini termasuk uzur meskipun dia bablas, tetap uzur. Kenapa uzur? Karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Oleh karenanya ada beberapa hukum atas dasar ini, ada beberapa hukum membangunkan orang yang tidur. Atas dasar ini maka membangunkan orang yang tidur ada dua hukumnya. Yang pertama ada yang hukumnya sunnah. Untuk kasus yang tadi saya contohkan, ada orang tidur sebelum waktu sholat. Yang penting dia titik tekannya di sini adalah sebelum waktu sholat, bukan belum sholatnya belum, tapi memang belum masuk waktu sholat. Jam 4:15 subuh jam 4:30. Nah dia tidur jam 4:15. Hukum membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau sudah azan, nah kemudian dibangunkan oleh ibu, maka ibu dapat pahala sunnah. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi bagusnya untuk kita orang tua ya dibangunin untuk melatih anak-anak. Nah ini kita bicara fikih itu hukum. Nah hukum itu bukan masalah enak nggak enak, tapi masalah ketetapan dari Rasulullah. Memang Rasulullah menyebutkan bahwa uzur sholat adalah tidur sebelum waktu. Dengan demikian orang yang tidur sebelum waktu ini memang dapat keringanan. Artinya uzur di sini dapat dispensasi. Kalau dia tidur bablas maka sholatnya dia meninggalkan sholat tidak dosa. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat tidak dosa. Nah tapi tetap dia harus mengqadha, wajib membayar sholat. Begitu dia bangun 7:30 maka dia wajib mengqadha sholat. Ini contoh yang pertama. Karena uzur maka dia tetap wajib mengqadha sholat. Nah kemudian contoh yang kedua, bagaimana kalau tidurnya sesudah masuk waktu sholat? Tidur setelah masuk waktu sholat. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, jika dia yakin udah azan subuh, nah dia punya keyakinan saya mah tidur paling 10 menit pasti bangun, ini nggak bakal bablas. Tapi ternyata bablas, maka dia dosa dengan tidurnya, tapi tidak dosa dengan maka dia dosa kalau dia sampai keluar waktu sholat, maka dosanya 2 karena tidurnya setelah masuk waktu sholat. Dosanya dosa karena tidurnya, dan dosanya dosa karena keluar waktu sholat. Nah bagaimana dengan orang, ini contoh ketiga, dia tidur setelah masuk waktu sholat, kemudian dia yakin menduga bahwa dia akan bangun. Ternyata bangun, betul Bu, dia bangun tapi waktunya sudah sempit, waktunya benar-benar sudah hampir habis, dan dia langsung sholat. Maka dosanya dosa cuma 1, yaitu dosa tidurnya aja. Pokoknya tidur setelah waktu sholat itu bisa dosa. Tidur setelah masuknya waktu sholat itu dosa kalau dia sampai keluar waktu sholat dan sampai waktu sholatnya ini hampir habis. Ini hukum orang yang tidur setelah masuk waktu sholat. Nah umumnya kita kan taunya, kalau umumnya kita ya taunya itu kalau sebelum masuk waktu sholat, begitu udah azan kan taunya wajib dibangunin. Nah sebenarnya nggak wajib. Ini bicara hukum, sebenarnya tidak wajib karena itu termasuk keringanan atau termasuk uzur sholat. Membangunkan orang sholat hukumnya sunnah kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah ada lagi hukum membangunkan orang sholat. Hukumnya membangunkan orang sholat kalau untuk orang yang tidur setelah masuk waktu sholat, maka hukumnya wajib hukumnya. Anak muda tadi ini udah azan, udah ketahuan azan, dia malah baru mau tidur, padahal bisa kalau wudhu dulu. Tiduran dia udah 10 menit, wajib kita bangunkan karena dia tidur setelah masuk waktu sholat, wajib. Ini ada membangunkan orang hukumnya wajib.
Kemudian ada lagi yang membangunkan orang, hukumnya wajib itu kalau orang tidur di satu tempat yang bahaya untuk dia. Tidur di tengah rel kereta, bu, pulesan dia, tiduran di situ, bahaya, maka hukumnya wajib bangunin, wajib kita bangunin. Atau tidur di di bawah bangunan atau di bawah atap yang sebentar lagi itu pengen roboh atapnya, maka hukumnya wajib membangunkan. Jadi tidak semua membangunkan orang itu hukumnya wajib, tapi hanya membangunkan ketika sudah masuk waktu sholat, orang ini tidur maka wajib dibangunkan, atau ketika ada bahaya, atau ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan orang yang tidur itu, maka wajib kita untuk membangunkan orang tadi. Ini beberapa contoh tentang tidur. Jadi secara garis besar, secara mudah, patokannya kalau tidurnya sebelum masuk waktu maka termasuk uzur. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat maka bukan uzur, kita wajib bangunin orang itu. Dan jangan kita lakukan, maksudnya jangan sampai kita setelah masuk waktu sholat kita baru siap-siap tidur, jangan. Nah, kemudian yang ada hukum sunnah membangunkan orang tidur. Tadi yang tidur sebelum masuk waktu sholat maka sunnah kita bangunin. Kalau sudah masuk waktu sholat, ini sunnah kita bangunin. Kemudian ada lagi sunnah membangunkan orang kalau orang itu tidur di pengimaman masjid, mihrab namanya, sunnah kita bangunkan. Atau dia tidurnya itu di tengah-tengah masjid yang memang menghalangi barisan atau shaf sholat, kita sunnah membangunkan orang itu. Gak wajib, tapi hukumnya sunnah membangunkan. Begitu juga sunnah membangunkan orang yang tidur habis subuh dan belum terbit matahari. Karena orang tidur habis subuh, bu, nggak pernah tidur habis subuh ya? Tidur habis subuh sebelum matahari terbit, jangan. Karena bumi ngadu sama Allah yang seperti itu. Tashtaki ilallah, innal ardo tashtaki ilallah liman nama ba'dal fajri wa qablat tulu. Orang bumi itu mengadu kepada Allah, mengadukan orang yang tidur setelah subuh tapi belum terbit matahari. Jadi kalau mau tidur nanti kalau udah terbit matahari, jangan tidur antara subuh sampai terbit matahari. Karena bumi ini mengadu. Ngadunya gimana ya kira-kira aduannya bumi? Ya Allah, nih orang apa? Tadi malam kan udah waktunya tidur. Tadi malam kenapa begadang aja? Udah dikasih waktu kurang lebih 10 jam malam, kurang lebih 8 jam malam. Kenapa dia nggak tidur? Kenapa baru sekarang waktunya tidur? Ini rezekinya bisa dipatok ayam, kata bumi. Ngadu, tashtaki ilallah. Maka orang yang seperti ini kalau ada, kita bukan wajib, kita sunnah membangunkannya, membangunkan orang yang tidur setelah subuh sebelum terbit matahari. Juga sunnah membangunkan orang yang tidur habis asar. Jangan bu, ibunya jangan. Nah kalau ada anak atau bapak tidur, bapaknya, suami tidur habis asar, sunnah bangunin, disunnahkan dibangunin ya. Kalau orang Sunda mah tidur bukan dibangunin, dibangunan. Ya, orang Sunda tidur sare ya. Orang sare di bangunan. Tidur ini sunnah dibangunin, kita bangunkan kalau orang tidur setelah asar. Karena tidur setelah asar ini bisa merusak akal, bisa merusak pikiran kita. 5:30 tidur, bangun-bangun 6:30, 5:30 tidur, bangun-bangun 6:30 asar sore. Dia nggak pernah ngelihat matahari tuh, nggak pernah ngelihat matahari terbenam. Jadi kayak orang linglung kan. Begitu bangun, ini pagi apa siang, ini malam apa sore, bingung. Lama-lama gila, lama-lama kebanyakan lama-lama gila. Oke ya, sunnah kita membangunkan orang yang tidur setelah asar. Ada beberapa
beberapa contoh atau ada beberapa kasus yang memang kita sunnah bangunkan. Orang tidur tengkurap, laki-laki tidur tengkurap itu hukumnya makruh, maka sunnah kita bangunkan. Perempuan tidur telentang, hukumnya hukumnya haram. Telentang tahu bukan, saya itu berlebihan. Telentang, tang ditelen. Itu mah laki juga haram hukumnya. Makruh. Perempuan tidur telentang makruh. Maka kalau ada yang tidur telentang, saudara kita perempuan, maka sunnah dibangunkan. Ini posisi tidur yang memang harus dijauhi. Kalau laki-laki jangan tengkurap, kalau perempuan jangan terlentang, jangan celentang. Sunnah juga membangunkan orang untuk sahur, sunnah. Ya, bocah tuh yang pada sahur emang sunnah dia bangunin sahur, atau untuk tahajud, ini juga sunnah. Ini semua ibu-ibu hukum sunnah membangunkan jika kita tidak khawatir ada madharat, kita tidak khawatir ada bahaya kalau kita bangunkan orang itu. Kalau kira-kira ada bahaya nih orang kalau dibangunin, padahal hukumnya sunnah ya. Membangunkan tadi kan hukumnya sunnah. Membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat atau tidur habis asar sunnah. Tapi ini orang kalau dibangunin bisa berantem sama orang ini, maka lebih baik tinggalin. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Mengambil kebaikan, bangunin orang buat sholat, baik nggak Bu? Baik. Tapi kalau bangunin, kira-kira dibangunin orang berantem ya sama saya, maka dahuluin menghindarkan keburukannya dulu. Kaidahnya seperti itu. Menghindarkan keburukan harus diduluin dibanding menarik kebaikan. Ini hukum-hukum membangunkan orang tidur, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, kemudian yang kedua termasuk uzurnya sholat yaitu lupa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan lupa di sini adalah lupa karena sesuatu yang tidak terlarang atau tidak haram. Maka termasuk uzur, termasuk keringanan. Orang lupa baca kitab, orang lupa ngaji, baca Al-Quran dari waktu asar, dia mulai asar 4:30, selesai asar baca Quran terus, saking asiknya lupa tahu-tahu udah isya. Baca Quran cakep nggak Bu? Cakep. Saking asiknya lupa, maka termasuk uzur, termasuk yang tidak dosa, tapi tetap wajib qada, tidak dosa. Kenapa? Lupa gara-gara baca Quran. Ada yang begitu, yang baca Quran sampai lupa sama laki. Baca Quran sampai lupa sama waktu sholat, saking asiknya. Ini lupa karena sesuatu yang tidak haram atau yang mubah. Kalau Quran kan baca Al-Quran sunnah. Sesuatu yang mubah, apa itu yang mubah? Sesuatu yang mubah, cari nafkah misalnya. Cari nafkah kan mubah. Tenufus misalnya, fotokopi lagi banyak-banyaknya sampai lewat waktu sholat, itu kan buat cari nafkah, dan itu sifatnya bukan haram, mubah, itu diperbolehkan. Terus fotokopi aja tahu-tahu udah lewat, maka termasuk uzur. Kalau benar-benar lupa, termasuk uzur, tidak dosa. Itu dispensasi dari Allah karena lupanya bukan dari perkara yang haram. Maka dia wajib membayar sholat, tapi tidak dosa karena ada dispensasi atau ada keringanan lupa ini. Nah, lupanya di sini catatannya tadi, lupanya bukan lupa karena sesuatu yang diharamkan. Kalau lupanya karena sesuatu yang diharamkan, maka tidak termasuk uzur, artinya dosa, dia nggak sholat. Apa sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dimakruhkan? Sesuatu yang sifatnya haram atau makruh. Sesuatu yang sifatnya haram atau makruh, gara-gara dia main slot. Ibu tahu slot nggak?
Ada judi online namanya, tahu saya juga kata orang doang. Dia main slot, main di HP. Gara-gara dia main judi online, lupa waktu sholat. Ya ini cakep banget orang tukang main judi masih ingat sholat. Dia lupa masuk, dia lupa masuk waktu sholat, nggak dengar sampai lewat terus. Maka ini namanya lupa. Lupanya karena sesuatu yang haram, dosa. Kalau lupanya karena sesuatu yang haram. Dia jualannya jualan minuman keras, cari nafkah, cuma emang jualannya jualan bir, cari nafkahnya. Itu jelas yang haram, maka lupanya dia nggak sholat itu dosa. Atau yang makruh. Yang makruh itu apa? Main catur misalnya. Main catur itu makruh. Dia lupa sampai lewat waktu sholat, dia lupa kalau ini udah waktunya sholat, keluar waktu sholat, sampai keluar waktu sholat, maka hukumnya dosa karena dia lupa waktu sholat, bukan karena perkara yang mubah atau tidak diharamkan, tapi karena perkara makruh, karena perkara yang diharamkan, maka hukumnya dosa. Nah, orang yang meninggalkan sholat, keluar waktu sholat sampai habis waktu sholat dan dia nggak bisa sholat karena memang sudah habis waktunya, maka ada dua model, Bu. Ada yang karena uzur. Dengan demikian bisa kita simpulkan ada yang karena uzur dan ada yang bukan karena uzur. Kalau karena uzur maka dia tidak dosa dan dia tidak wajib membayar segera. Kalau membayarnya semuanya wajib, tapi di sini catatannya segera dengan tidaknya. Orang yang meninggalkan sholat karena uzur, lupa dia karena lagi motokopi, atau lupa dia karena sedang baca Quran, atau dia ketiduran, dia tidurnya memang sebelum masuk waktu sholat, itu kan uzur semua. Maka dia tidak dosa dan dia mengkodok sholatnya tidak wajib disegerakan, boleh entar-entaran saja. Di kodoknya atau bayar sholatnya boleh entar-entaran. Ini model yang pertama. Model yang kedua, orang tinggal sholat tapi bukan karena uzur. Tinggal sholat gara-gara tidurnya sesudah azan, dosa. Kemudian tinggal sholat karena lupanya karena dia main judi, main karambol pakai duit, lupa, maka dosa. Dan ketika ingat, dia wajib kodok segera, wajib membayar sholat itu segera. Pengen qobliyah dulu saya Ustaz, nggak usah qobliyah selagu-laguan qobliyah, main karambol pakai duit aja misalnya begitu. Nggak usah sholat sunnah yang lain-lain, nggak usah yang lain-lain, sholat duha dulu saya Ustaz, nggak usah duha-duaan, subuh aja dulu. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholatnya karena lupa, dan lupa bukan dari perkara yang halal, tapi lupanya karena perkara yang haram, maka wajib. Nah, ini dua model. Kalau dia meninggalkan sholat tidak karena uzur, maka wajib segera membayar sholatnya. Nggak usah pakai sholat-sholat sunnah yang lain, tapi seluruh waktunya ini difokuskan untuk membayar sholat yang ditinggalkan ini. Jadi ada berapa uzur sholat di sini, Bu? Ada dua. Sebenarnya ada dua lagi dan tidak disebutkan dalam durus fikhiyah ini. Dalam Safinah pun yang pernah kita bahas, ini hanya dua uzur sholat, itu hanya tidur dan lupa. Ada dua lagi uzur sholat, kita boleh waktu sholat keluar dan kita tidak dosa, itu artinya uzur. Itu ketika kita mentakhir sholat, kita mentakhir sholat, menjamak sholat dengan jamak takhir. Nah, ini hukumnya uzur dan boleh. Kenapa Bang nggak sholat zuhur? Saya sholat zuhurnya nanti, sholat zuhurnya digabung dengan asar nanti jam 3:30. Maka ini termasuk uzur dan tidak dosa. Dia mengeluarkan sholat atau meninggalkan sholat dari waktunya, tapi memang sengaja dia niatkan ini untuk
ditakhir, dijamak, maka termasuk uzur. Jadi boleh tinggal sholat padahal waktunya sudah masuk, boleh kalau memang dia niat pengen menjamak takhir. Ini pentingnya niat. Pernah saya sampaikan, kalau orang jamak takhir itu maka harus niat ketika masuk sholat pertama. Ibu pulang kampung ke Pekalongan, maka saat berangkat di sini, berangkat misalnya dari sini jam 5 sore, waktu maghrib bis nggak berhenti, tetapi begitu masuk waktu maghrib, mulai dari jam 6 sampai isya misalnya jam 7:10, antara waktu maghrib dan isya ini harus ada niat dalam hati, harus ada tekad kuat, ketetapan hati, harus ada rentek sholat maghrib saya nanti dijamak di waktu isya. Kalau nggak ada seperti itu, maka hukumnya lalai, maka hukumnya melalaikan kewajiban yang sedang berjalan, yaitu kewajiban sholat maghrib. Oleh karenanya wajib niat antara jam 6 sampai jam 7 lewat itu, pokoknya masih waktu sholat maghrib, maka wajib meniatkan sholat saya ditakhir nanti. Karena ketika sholat itu datang, ketika masuk waktu sholat, yang wajib itu cuma dua, Bu. Begitu masuk waktu sholat, cuma dua pilihannya. Ibu langsung sholat, kita langsung sholat, atau kita tidak langsung sholat tapi dalam hati nanti saya sholat, saya pengen rapiin dulu lagi goreng bawang, nanti saya sholat, saya pengen ditakhir. Harus ada seperti itu. Jadi cuma ada dua pilihan ketika masuk waktu kewajiban azan misalnya, masuk waktu sholat cuma ada dua pilihan. Pilihan yang pertama segera sholat, pilihan yang kedua tekad atau niat nanti saya akan sholat. Cuma dua pilihannya, tekad kuat atau langsung kerjain. Nah, bicara tentang tekad kuat ini namanya azam. Azam atau tekad kuat ini ada dua macam. Ada azam khusus, tekad khusus. Tekad khusus ini seperti contoh sholat tadi. Begitu masuk waktu maghrib, ibu di bis atau ibu di rumah emang lagi tanggung, kayaknya pengen selesaiin dulu, kalau di rumah pengen selesaiin dulu lagi goreng apa. Ini ada azam, harus ada azam, namanya azam khusus. Nanti saya sholat sebentar lagi ya Allah, dalam hati saya sholat sebentar lagi. Ini kalau saya tinggal bisa gosok, atau lagi nolongin anak, meskipun sudah masuk waktu sholat, tapi orang cucu lagi kejepit, ntar biar aja saya mau sholat dulu, jangan. Nanti yang ini ada, ntar ya Allah saya sholat, tapi ini saya ini kasihan cucu saya kejepit. Ditolongin dulu cucunya. Boleh, yang penting ada azam. Namanya azam khusus atau tekad khusus. Begitu masuk wajibnya ibadah, maka harus ada tekad. Tekad saya akan kerjakan ya Allah. Kalau kita nggak langsung kerjain harus ada tekad. Namanya tekad khusus. Masuk bulan Ramadan juga begitu, harus ada tekad khusus. Saya akan kerjakan ya Allah bulan Ramadan sepenuhnya ini. Begitu masuk waktu sedekah atau waktu zakat sedekah wajib, maka harus ada niat. Saya akan keluarkan zakatnya ya Allah, harus ada, walaupun nggak langsung tapi harus ada tekad kuat. Namanya azam khusus. Masing-masing ibadah ini punya waktunya sesuai dengan waktunya masing-masing. Ada azam atau tekad umum. Tekad umum ini buat kita orang muslim, orang Islam, ini harus punya niat atau tekad secara umum. Kapan itu? Biasanya udah kelewat, dan ini kebanyakan orang lewat. Kapan itu? Ketika kita mulai balik. Ketika kita mulai balik dulu, ibu umur 15 misalnya dulu, itu harus punya azam, harus punya niat kuat, tekad bahwa saya akan melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah dan menjauhkan larangan-laranganmu. Itu secara umum harus seperti itu, begitu dewasa. Nah, kalau ibu dulu lupa, boleh dari sekarang. Boleh dari sekarang, ya Allah,
saya bertekad untuk melaksanakan perintah-perintahmu, ya sholat, puasa, haji, zakat. Kalau memang sudah waktunya, saya bertekad untuk melaksanakan perintah-perintahmu, dan saya bertekad menjauhkan semua larangan-laranganmu. Larangan-laranganmu yang haram-haram, ya penyakit hati atau penyakit maksiat yang badan, saya bertekad saya jauhkan semua. Namanya tekad umum atau azam umum. Nah, semua orang Islam ini harus punya azam umum ini. Anak kita juga begitu, Bu. Begitu balik diajarin tekad atau ketetapan hati. Kamu udah balik, nah kamu udah balik, udah dewasa, maka semua perintah-perintah agama ini harus kamu laksanakan. Semua larangan-larangan ini harus kamu tinggalkan. Siap Pak? Misalnya gitu. Siap Bu. Nah, itu namanya udah ada tekad. Ya, ada tekad umum. Azam atau tekad ini harus dilaksanakan untuk seorang muslim, sehingga kalau ada orang sudah balik, dia sudah bertekad bahwa akan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, sudah bertekad untuk menjauhkan larangan-larangan Allah, sehingga kalaupun dia meninggal atau wafat, insya Allah husnul khotimah, insya Allah meninggalnya meninggal baik. Kenapa? Karena sudah bertekad pengen haji, tapi memang umurnya dan modalnya juga belum buat daftar. Karena udah tekad, sudah bertekad buat bayar zakat, tapi karena memang umurnya belum sempat dia bayar zakat, dan juga belum datang wajib zakat, emang dia mau mustahik terus, belum sempat jadi muzaki, tapi sudah bertekad, insya Allah husnul khotimah. Ini pentingnya azam atau niat kuat. Nah, saya ulangi lagi, setiap masuk waktu kewajiban ibadah, maka pilihannya cuma dua. Kita laksanakan ibadah itu, atau kita niat, atau kita punya tekad, nanti ya Allah saya laksanakan. Ya, harus seperti itu. Sujudus sahwi huwa sajidatani, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.